Iya, Assalamualaikum lagi nih adik-adik SMP ya. Masih lanjut nih, kita masih membahas fundamental geometri, kedudukan dua garis untuk siswa SMP. Tadi SD ya, sampai yang tadi sekarang yang SMP kita lanjutkan. Nah, tadi kedudukan garis sudah. Nah, sekarang di dalam geometri ada yang namanya kedudukan dua garis yang sejajar. Tadi udah tahu ya, dua garis sejajar itu adalah dua garis yang memiliki jarak yang konsisten tetap, nggak pernah berubah-berubah. Contohnya garis L dan garis M ini sejajar adik-adik ya. Nah, garis L dan M ini sejajar, dipotong oleh satu garis hijau ini atau oleh satu garis T. Sehingga di sini memiliki sebuah konsep yang bagus nih adik-adik. Konsepnya apa? Yang kita pelajari ya. Nah, kedudukan dua garis yang sejajar ini ternyata ada berbagai macam jenis. Pertama adalah kedudukan dua garis yang sehadap ya. Dua garis yang sehadap. Nah, kami langsung aja ke sini. Oke, dua garis ini, sudut sehadap ya, sudut sehadap. Sudut sehadap ini apa? Pokoknya kedudukan ini harus hubungannya antara sudut 1, 2, 3, 4 dan sudut 5, 6, 7, 8 ya. Nah, sudut sehadap ini adalah sudut yang menghadap arah yang sama. Menghadap arah yang sama. Jadi, contohnya nih sama Kaumi kasih tandanya dulu ya. Contohnya, nah seperti ini adik-adik. Lihat ya, sudut T2 ini menghadap arah mana nih adik-adik? Menghadap ke sana ya. Nah, sekarang coba adik-adik cari yang sama arahnya. Tapi di garis M. Ya, tadi kan di garis L ya. Oke, berarti yang sudut T6 menghadap arah yang sama. Oke, ini disebut sudut sehadap. Nah, kalau Umi kasih warna ya. Sudut sehadap ini karena menghadap arah yang sama, kalau Umi kasih warna kuning. Ya, ini berarti sudut T2 ini sehadap dengan T6. Sudut 2 sehadap dengan sudut 6. Apalagi nih yang sehadap. Kita lihat sekarang sudut satu nih. Sudut satu menghadap kemana nih? Menghadap ke arah sana gitu ya. Oke, berarti mana sudut di garis M yang menghadap arah yang sama? Ini ya, 5 ya. Nah, ini juga disebut sudut sehadap. Gitu ya. Sudut sehadap. Nah, menghadap arah yang sama. Ada lagi, kalau sudut T4 berarti menghadapnya ke bawah ya, nyerong ke bawah ini ya. Berarti sama dengan sudut T8. Ini sehadap. Coba kamu kasih warna yang berbeda. Ini warnanya mau orange ya. Tuh, menghadap arah yang sama. Lalu ada yang terakhir ada T3. Lihat T3 ya menghadapnya ke serong ke bawah sama dengan T7. Ingat ya kuncinya dia harus antar dua garis ya. Bukan antar satu garis. Nah, kita kasih warna hijau. Oke, ini disebut sudut sehadap, menghadap arah yang sama. Nah, di dalam sudut sehadap, ini ada ketentuan ternyata besarnya sama sudut sehadap itu. Mari kita buktikan adik-adik. Kita buktikan lewat busur derajat digital ya. Nah, kita mau mengukur sudut T2 nih. T2. Berarti mengukurnya begini ya. Nah, oke. Kita lihat ternyata sudut T2 ini besar sudutnya 51 ya. 50 atau 51 lah ya kurang lebih ya.
50. Bentar, ini harus akurat ya, harus presisi. Nah, 50 ya. Nah, ternyata sudut ini, lihat ya sudut T2 ini, eh, sudut T2 ini ternyata eh, sama ya, besarnya sama adik-adik dengan sudut yang mana. Nah, tadi kan yang kuning sama dengan yang kuning, yang kuning sama dengan yang kuning, T2 berarti sama dengan T6 ya. Berapa nih besar sudutnya? Kita buktikan ya, T6 juga harusnya sama ya. Tara. Nah, sama ya kurang lebih ya. Ini karena sangat sensitif nih, gitu ya, di apa namanya, menggunakan alat ukur digital sudut ya, cukup sensitif. Jadi agak-agak berbeda itu bukan berarti tidak sama ya, kalau karena ada ketelitian di sini nih. Nah, sudut sehadap itu ukurannya sama ya. Jadi kesimpulannya sudut sehadap itu apa adik-adik? Berada pada posisi yang sama ya, pada garis yang berbeda, kemudian besar sudutnya sama, menghadap arah yang sama. Kalau Kaumi sih cara ngapalinnya sudut sehadap itu menghadap arah yang sama ya. Oke, yang kedua adalah sudut dalam. Nah, sudut dalam itu yang mana? Perlu adik-adik ketahui, sudut dalam itu yang ada di dalam garis L dan M. Nah, ini namanya sudut dalam. Sudut dalam berseberangan, berarti nyebrang, ya, nyebrang. Berarti kalau nyebrang, eh, dia menyeberang dari kiri ke kanan, ya, dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Itu sudut dalam berseberangan. Kita lihat nih sudut dalam berseberangan di T itu ada apa aja? Ada T3. T3 sama-sama di dalam ya. Menyeberang ke T6. Lihat. Nyebrang ya. Oke, kita ganti warnanya. T3 sama T6 itu sama-sama menyeberang. Arahnya berbeda ya, tapi besar sudutnya tetap sama ya. Kemudian T4, T4 nyebrang tuh ke T5 ya, nyebrang ke T5. Ini disebut sudut dalam berseberangan. Besar sudutnya sama adik-adik. Besar sudutnya sama ya. Oke, lanjut. Ada juga sudut, tadi sudut dalam berseberangan, ada sudut luar. Nah, adik-adik tahu ya kalau dalam itu berarti ada di sini ya. Ada di dalam garis L dan M. Kalau sudut luar, ini ada di luar garis ini. Ini luar ya, ini luar. Ini luar. Berarti adik-adik konsentrasinya ke sudut T1, T2, T7, dan T8. Sudut luar nyebrang, berarti pindah dari kiri ke kanan. Pindahnya bukan pindah satu garis, tapi pindah dua garis. Sama-sama luar, berarti T1 nyebrang ke luar T8 berarti. Lihat, nyebrang ya, sama-sama di luar dan sama-sama berbeda eh, berbeda ini ya, berbeda tempat ya. Menyeberang garis T, garis yang memotong tadi. Kemudian ada T2 menyeberang dengan T7. Nah, besar sudutnya sama, besar ya adik-adik, besarnya sama. Sudut dalam dan sudut luar berseberangan, besar sudutnya sama. Ya, next. Sekarang sepihak. Apa itu sepihak? Sepihak, tadi kalau dalam dan luar kita udah sepakat ya. Dalam itu ada di dalam garis L dan M. Kalau luar berarti ada di luar sini ya, di luar garis L dan M. Ini luar, ini dalam. Ini luar ya. Sepihak berarti dia nggak nyebrang. Nggak nyebrang. Berarti kalau sudut dalam sepihak kita konsentrasinya ke T3. T3
Berarti sepihak dengan yang mana? Dengan T5. Dia enggak nyebrang. Ya, sepihak dengan T5. Kita kasih warna biru. Ya. Nah, kemudian T4 sepihak dalam ya dengan T6. Sepihak dalam dengan T6. Kita kasih warna apa ya? Warna merah deh. Nah, sudut sepihak ini sepihak itu berarti T3 kalau dijumlahkan dengan T5 hasilnya 180 derajat. Sepihak itu jumlahnya 180 derajat. Sudutnya nggak sama adik-adik ya, tapi jumlahnya 180 derajat. Begitupun T4 dengan T6. Ini juga sama 180 derajat. Itu disebut sudut dalam sepihak. Next. Pelan-pelan ya, tapi adik-adik pahami betul. Karena kan harus diwakilkan dengan garis ya, kalau geometri itu ya. Dengan unsur-unsur geometri, titik, garis gitu ya. Kemudian ada yang disebut sudut luar sepihak. Udah sepakat ya, luar berarti ada di mana? Ada di atas dan di bawah garis L dan M. Di atas garis L, di bawah garis M. Kelihatan posisinya luar ya. Luar sudut sepihak berarti ini nggak sehadap ya, nggak berhadapan. Berarti T1 ini sepihak dengan T7. Nah, di sini ya, T1 sepihak dengan T7 ya. Kita kasih warnanya. Namanya sepihak, jumlahnya 180 derajat. Jadi sudutnya nggak sama ya. Kemudian T2 karena di luar ya, berarti sepihak dengan T8. Sama jumlah yang namanya sepihak itu tidak sama ya. Kok sepihak sih? Berarti ya jumlahnya harus 180 derajat ya. Ini kita kasih warna ungu. Oke. Nah, sehingga di sini kesimpulannya apa? T1 ini kalau dijumlah dengan T7 sudutnya ya, sudutnya 180 derajat. Atau T2, sudut T2 dijumlah dengan sudut T8 180 derajat ya. Gitu. Nah, biasanya akan keluar di ini ya, adik-adik akan keluar di akan keluar di soal-soal eh, sudut ya, divariasikan dengan aljabar. Nah, itu tentang sudut. Nah, terakhir di sini ada yang namanya sudut yang kalau adik-adik berpotongan ya, sudut yang dibentuk oleh garis lurus ya. Contohnya ada dua garis. Nah, kemudian ada garis yang berpotongan. Adik-adik perhatikan dulu ya, ini sering keluar juga nih adik-adik. Nah, kita lihat sudutnya. Kita gunakan busur digital. Sudut ini, us- sudut ini ya. Oke, perluas garis aja. Perluas garis ya. Mhm. Terus ada garis yang memotong kayak gini ya. Oke, taruhlah ini adalah titik khusus ya.
Kita ukur sudutnya yuk adik-adik yuk. Kira-kira sudut G di titik apa ya berpotongannya misalnya di titik potongnya ya. Busur, di mana busur? Nah, kalau ada yang bertanya ini aplikasinya apa? Ini kami menggunakan GeoGebra ya adik-adik ya. Oke, bentar. Ceritanya gini ya. Kita ukur lagi sudutnya. Tek, tek. Oke, ini membentuk sudut 61 derajat ya. Nah, sekarang kalau yang satu lagi, lihat sama adik-adik. Kita gambar lagi ruasnya, ruas garisnya. Ups, tidak bisa. Kan. Nah, oke, adik-adik ada yang tahu nggak? Kalau sudut yang ini, sudut yang tumpul, yang lancip ya, yang lancipnya itu adalah 61 derajat. Ya. Pertanyaannya berapakah sudut FDH? Nah, ini berarti jumlahnya adalah 180 derajat dikurangi sudut epsilon ini 61 ya, yaitu berapa? 119 derajat. Jadi ini tuh sudut berpelurus, sudut yang membentuk garis lurus ya. Oke, itu tadi tentang dasar sudut. Nah, adik-adik SMP silahkan tambahkan soal latihannya. Soal latihannya secara mandiri boleh di SS. Soal berikut ini ya. Ada 5 soal, silakan latihan secara mandiri. Silakan di SS dulu, lalu dikerjakan, nanti dikumpulkan ke kajian. Gampang ya, pelan-pelan. Oke, nah berarti seiring dengan selesainya hubungan dua sudut terhadap dua garis ya, yang sejajar terhadap satu garis yang berpotongan, maka fundamental geometri sesi satu tentang titik, sudut, dan garis kita tutup sampai di sini ya. Nanti kita akan ketemu lagi di geometri part 2 yaitu sesi eh, bangun bidang datar dan bangun ruang atau dua dimensi dan tiga dimensi. Silakan, selamat mengerjakan adik-adik. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.